Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Puspitasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen S1, Universitas Mamulang. Baik, saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang studi kasus pendirian badan usaha. Pertama, di sini ada latar belakang. PT Metro Data Elektronik (TBK) yang bisa disebut perseroan merupakan salah satu perusahaan teknologi informasi komunikasi TIK terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tanggal 17 Februari 1983 sebagai salah satu perseroan dalam kelompok usaha Metro Data yang telah berkiprah di bidang TIK sejak tahun 1975. Perseroan sempat mengalami perubahan nama beberapa kali dan terakhir pada tanggal 28 Maret 1991. Namanya diubah menjadi PT Metro Data Elektronik (TBK) sampai sekarang. Lanjut, di sini ada rumusan masalah. Nah, pertama, syarat dan persiapan apa sajakah jika ingin mendirikan badan usaha atau PT? Kedua, berapa estimasi modal dasar dan biaya jika ingin mendirikan PT atau perusahaan? Teman, di sini ada manfaat. Nah, manfaat mendirikan badan usaha bagi PT, perusahaan, atau bisnis diri yaitu pertama, sebagai sarana perlindungan hukum. Dengan mendirikan badan usaha berarti bisnis telah memiliki izin usaha. Dengan izin usaha, seorang pengusaha telah sedini mungkin menjauhkan kegiatan usahanya dari tindakan pembongkaran dan penertiban. Kedua, sarana promosi. Dengan mengurus dokumen-dokumen hukum tentang kegiatan usaha secara tidak langsung, pengusaha telah melakukan serangkaian promosi. Mengapa demikian? Pencatatan izin usaha dilakukan beberapa tahapan lokasi. Pertama, melalui kantor kelurahan atau kantor kecamatan di sekitaran tersebut. Setelah izin usaha dan dokumen-dokumen lainnya telah selesai, promosi secara inventaris dan administratif mulai dapat dilakukan. Ketiga, bukti kepatuhan terhadap aturan hukum. Dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Keempat, mempermudah pengembangan usaha. Adanya surat izin dan kejelasan legalitas usaha akan dapat mempermudah Anda untuk mendapatkan tambahan modal dari lembaga keuangan atau bank yang dibutuhkan bagi pengembang usaha. Terakhir, mempermudah mendapatkan suatu proyek. Ada beberapa jenis usaha seperti usaha bidang produksi atau developer perumahan tidak terlepas dari proses penanganan tender suatu proyek, baik dari perusahaan swasta maupun pemerintah. Dalam suatu tender, mensyaratkan bahwa para peminat harus memiliki dokumen-dokumen hukum. Lanjut, penyelesaian. Nah, syarat dan persiapan pendirian badan usaha. Langkah pertama yaitu membuat akte resmi perusahaan. Ini dimaksudkan untuk memiliki kepastian hukum yang jelas. Akte yang dibuat oleh notaris harus mendapatkan persetujuan dari kementerian khusus yang menangani pendirian PT. Untuk isi yang tercantum, pastikan mengenai nama perusahaan
para pemilik modal, dan persyaratan utama lainnya mengenai penulisan akte. Dan sebelum mendapatkan pengesahan dari kementerian, masih banyak persyaratan yang akan diberikan seperti tidak mengganggu ketertiban di sekitar perusahaan dan pembatasan modal yang disetor sebesar 25%. Langkah kedua, membuat surat keterangan mengenai domisili perusahaan. Proses ini dilakukan dengan meminta surat pernyataan di kantor kepala desa, dan kelurahan juga mendapatkannya dari camat setempat di lingkungan perusahaan, berdiri dengan membawa salinan akte perusahaan yang sudah dibuat. Berbagai sistem administrasi akan ditanyakan dari mulai perusahaan milik pribadi atau bukan sampai pemungutan biaya administrasi yang ditentukan pihak terkait. Langkah ketiga, mendapatkan NPWP perusahaan. Ini dilakukan dengan meminta ke kantor pelayanan pajak. Syarat administrasi seperti akte dan keterangan domisili sampai SK menteri akan diminta oleh pihak kantor. Pembuatan NPWP ini akan sangat mudah dan cepat dilakukan. Nah, langkah keempat, mengurus SIUP dan tanda daftar perusahaan TDP. Adanya SIUP menandakan bahwa perusahaan sudah bisa memulai untuk beroperasi, lalu juga dapat bersamaan melakukan proses pembuatan TDP di Pemda setempat. Berbagai persyaratan akan diminta jika persiapan seluruh berkas dari awal sampai akhir, sehingga pembuatan ini akan semakin cepat. Lanjut, berapa sih modal dasar dan biaya? Kita ingin mendirikan PT atau perusahaan. Nah, ini tuh ada gambaran contoh kecilnya untuk waktu proses pengurusan PT kecil atau menengah atau PT besar. Nah, contohnya 50 hari kerja. Nah, untuk PT kecil atau menengah 85 juta. Dan untuk PT besar biayanya sebesar 11 juta, 5. Nah, kalau harinya 35 hari kerja, untuk PT kecil atau menengah biayanya sebesar 10,5 juta, dan untuk PT besar itu biayanya 14,5 juta. Nah, di sini lama proses pendirian atau pembuatan perusahaan PT terhitung sejak syarat lengkap dan tanggal akte pendirian PT dibuat oleh notaris, serta jadwal pembayaran dari klien tepat waktu. Nah, ini contoh dari modal dasar dan biaya untuk mendirikan PT. Ya teman-teman, ya lanjut. Nah, kesimpulannya, langkah demi langkah harus dilakukan agar perusahaan yang dibuat bisa menggunakan PT dengan sah. Dengan begitu, perusahaan akan aman beroperasi karena sudah dilindungi oleh badan hukum. Selain itu, dapat lebih mudah melakukan promosi yang besar-besaran, walaupun menjual produk yang masih skala kecil. Juga bisa mendapatkan modal dengan mudah yang berasal dari saham dan obligasi, jadi tidak perlu sepenuhnya modal ini berasal dari pemilik jika itu memberatkan. Pemisah penghasilan bisa dilakukan antara pemilik PT dengan pemberi saham. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.